Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Hari ini hari ketiga kalian mengikuti kegiatan MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di SMK Negeri 10 Malang. Hari pertama dan kedua tentunya sudah banyak materi yang diberikan oleh Bapak Ibu pemateri. Banyak ilmu dan banyak wawasan baru. Ada perubahan yang mendasar ketika kalian masih duduk di bangku SMP dibanding sekarang yang menginjak di bangku SMK. Perubahan dalam bertindak dan bersikap tentunya. Kelas baru, guru-guru baru, dan teman-teman baru. Itu semua akan mewarnai dirimu dalam 3 tahun ke depan. Nah, anak-anak, hari ini saya akan menyampaikan materi wawasan wiyata Mandala. SMK bisa. SMK hebat. SMK Negeri 10 Malang jaya, jaya, luar biasa. Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Hari ini hari ketiga kalian mengikuti kegiatan MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di SMK Negeri 10 Malang. Hari pertama dan kedua tentunya sudah banyak materi yang diberikan oleh Bapak Ibu pemateri. Banyak ilmu dan banyak wawasan baru. Ada perubahan yang mendasar ketika kalian masih duduk di bangku SMP dibanding sekarang yang menginjak di bangku SMK. Perubahan dalam bertindak dan bersikap tentunya. Kelas baru, guru-guru baru, dan teman-teman baru. Itu semua akan mewarnai dirimu dalam 3 tahun ke depan. Nah, anak-anak, hari ini saya akan menyampaikan materi wawasan wiyata Mandala. SMK bisa. SMK hebat. SMK Negeri 10 Malang jaya, jaya, luar biasa. Hai anak-anak, kita masih dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMK Negeri 10 Malang tahun pelajaran 2021-2022. MPLS tahun ini berbeda dengan MPLS tahun-tahun yang sebelumnya. Karena saat ini kita masih di masa pandemi COVID-19 Corona, kita belum bisa melaksanakan MPLS secara langsung di kelas, di lapangan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi MPLS tetap jalan meskipun dalam bentuk moda daring atau online. Anak-anak masih semangat ya untuk hari terakhir kegiatan MPLS hari ini. Tetap semangat, tetap dijaga. Pada hari ini atau pada sesi yang kedua hari ketiga ini, saya akan memberikan materi tentang wawasan wiyata Mandala. Apa itu wawasan wiyata Mandala? Sebelum saya lebih lanjut mengupas habis tentang wawasan wiyata Mandala, saya akan memaparkan profil diri saya. Saya diberi nama orang tua saya Ananto Widodo. Saya lahir di Kota Malang pada tanggal 7 April 1978. Berarti umur saya masih
19 tahun ya. Alamat Perum Gria Telaga Permeng, Blok C nomor 2, Wonokoyo, Kota Malang. Berarti yang rumahnya daerah Wonokoyo adalah tetangga saya. Riwayat pendidikan saya mengenyam pendidikan SD, SMP, SMA, sampai Universitas Negeri Malang. Tanpa ada kendala. Di SD Negeri Merjosari 2, 6 tahun, SMP Negeri 13, 3 tahun, SMA Islam Malang 3 tahun, Universitas Negeri Malang 4,5 tahun. Riwayat mengajar saya pernah mengajar di SMP Ar-Rahmah, Pesantren Hidayatullah Daung Malang. Setelah itu saya pernah mengajar juga di SMK Negeri 2 Malang, dan sampai hari ini saya bekerja atau mengajar di SMK Negeri 10 Malang. Nah, itu adalah profil diri dari saya. Seperti yang saya katakan tadi, pada kesempatan ini, pada siang hari ini, kita akan mencoba berdiskusi tentang wawasan Wiyata Mandala. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Mungkin istilah ini kalian sudah pernah mendengar ketika berada di SMP asal dulu, atau mungkin lupa, atau mungkin juga tidak tahu apa itu wawasan Wiyata Mandala. Baik, ayo sama-sama kita kupas habis tentang wawasan Wiyata Mandala, sehingga kita atau kalian punya pengetahuan wawasan Wiyata Mandala itu seperti apa, kemudian hubungannya dengan sekolah itu nanti juga seperti apa. Wawasan Wiyata Mandala terdiri atas 3 kata: wawasan, wiyata, dan mandala. Ayo kita bahas satu persatu. Wawasan, wawas, yaitu pandangan, yaitu tinjauan, konsepsi, cara pandang. Wiyata itu dari bahasa Jawa, wiyoto, yang berarti pengajaran, atau juga bisa kita artikan lebih pas adalah pendidikan. Sedangkan mandala adalah lingkaran, bundaran. Atau kalau kita hubungannya dengan pendidikan, istilah ini lebih pasnya adalah lingkungan. Berarti kalau kita gabungkan, Wiyata Mandala adalah lingkungan pendidikan sebagai tempat berlangsung proses belajar mengajar. Nah, itu kan wawasan Wiyata Mandala. Kalau begitu, apa arti wawasan Wiyata Mandala secara utuh apa? Bisa kita simpulkan, wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Bagaimana sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Itulah pengertian dari wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala ini ada 7 istilah. Kita sebut adalah 7K. Ada keamanan atau kenyamanan, ada kekeluargaan, ada kedisiplinan, ada kerindangan, kebersihan, keindahan, ketertiban. Ayo sama-sama kita pelajari. Keamanan, kenyamanan. Nyaman, aman, itu rasa kita tidak merasa terancam, itu adalah aman. Rasa dalam diri kita merasa aman, tidak terancam, itu adalah keamanan. Dalam suatu sekolah dibutuhkan keamanan, dibutuhkan kenyamanan, dibutuhkan rasa aman. Kalau di sekolah atau dimanapun juga terdapat rasa yang tidak aman, maka proses semua, apapun prosesnya, pasti akan terganggu. Karena semua
dibutuhkan rasa aman, rasa nyaman. Ketika kenyamanan itu muncul, ada di tengah-tengah kita, maka kita akan melaksanakan apapun itu dengan enak, tanpa ada sesuatu yang membuat kita menjadi takut. Kekeluargaan. Kita satu komunitas SMK Negeri 10 Malang. Ketika kita sudah berada di sini, berarti kita adalah menjadi keluarga besar SMK Negeri 10 Malang. Sama ketika kalian di rumah ada bapak, ada ibu, ada kakak, ada adik, itu semua keluarga. Bagaimana membangun kekeluargaan antar satu dengan yang lain? Saling mempercayai, saling menolong, saling membantu. Itu adalah kekeluargaan. Jika satu anggota keluarga sakit, maka yang lain juga ikut sakit. Jika satu anggota keluarga mendapat masalah, maka yang lain pun juga seperti mendapatkan masalah. Itulah kekeluargaan. Ayo kita sama-sama jaga kekeluargaan kita. Kedisiplinan. Kita berada di SMK Negeri 10 Malang. Kalian bukan lagi siswa SMP. Kalian harus punya tanggung jawab, punya rasa disiplin. Kalau SMP kemarin masih suka disiplinnya naik turun. Ayo sekarang sudah SMK, wis gede. Berarti kedisiplinannya ayo kita jaga. Kedisiplinan adalah kunci sukses kita menjadi orang yang hebat. Menjadi kunci sukses orang yang berhasil. Tanpa disiplin tidak mungkin kesuksesan akan bisa kita dapatkan. Bisa dicek ke tetangga-tetanggamu, ke pejabat-pejabat, ke orang-orang yang sukses. Nggak ada dari mereka yang tidak disiplin. Pasti dia menanamkan kedisiplinan yang bagus. Bangun pukul berapa? Belajar berapa jam per hari? Itu kita bangun kedisiplinan. Kerindangan, kebersihan, keindahan. Ini tadi sebenarnya 3 istilah ini, kerindangan, kebersihan, dan keindahan. Ini sudah sedikit atau banyak sudah dibahas oleh sebelum wawasan Wiyata Mandala. Kalau tidak salah, materinya adalah Adiwiyata. SMK Negeri 10 Malang punya program Adiwiyata Nasional. Saya kira kerindangan yang hubungannya dengan tanaman, kebersihan yang hubungannya dengan sampah, keindahan yang ada hubungannya dengan bunga dan sebagainya, itu menjadi satu paket. Jadi kalau memang benar kita ingin mengegulkan program Adiwiyata di SMK Negeri 10 Malang, ayo ketiga-tiganya, kerindangan, kebersihan, keindahan, kita jaga. Ada tanaman di sekolah, jangan dipetik, ayo kita rawat. Ada sampah, kita pungut. Jangan menunggu diperintah. Habis jajan, buang sampah, buang kulit, buang bungkus di tempat sampah. Kalau itu sudah terjalin, maka keindahan secara otomatis akan mengikuti. Ketujuh, ketertiban. Sebagai siswa, kita harus tertib pada aturan. Sekolah punya tata tertib. Tata tertib harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan,
Berarti kembali ke nomor 3, kita kurang disiplin. Sekolah, kalau sebelum pandemi sekolah atau bel sekolah jam 6.45. Berarti secara otomatis sebagai siswa kita harus berangkat sebelum bel berbunyi. Tertib semuanya. Tertib penggunaan seragam. Ayo sama-sama kita sebagai warga SMK Negeri 10 Malang, 7K ini harus benar-benar kita goalkan, harus kita laksanakan. Ayo keamanan, kita sama-sama menjaga. Kekeluargaan kita harus kompak. Kedisiplinan kita jaga sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang sukses. Keindahan, kebersihan, keindahan. Ayo yang ada di SMK 10, tanaman, bunga, kita rawat. Tertib. Ayo kita jalankan semua tata tertib di sekolah atau di SMK Negeri 10 Malang dengan benar-benar sadar, dengan kesadaran penuh kita jalankan 7K. Apa itu? Keamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, keindahan, dan ketertiban. Saya yakin kalau 7K ini bisa kita laksanakan, sekolah kita SMK Negeri 10 Malang akan menjadi sekolah yang unggul, sekolah yang memang menjadi sekolah idaman bagi orang tua dan kalian sendiri. Anak-anak, dalam Wiyata Mandala ada 5 komponen. Siapa saja sih komponen-komponen yang ada dalam Wiyata Mandala? Yang pertama adalah kepala sekolah. Yang kedua adalah guru. Yang ketiga karyawan. 4 murid. Yang kelima adalah masyarakat sekitar. Ingat ya, ada 5 komponen dalam Wiyata Mandala. Sekarang, dari kelima komponen tersebut, apa peranan beliau-beliau ini? 5 komponen ini apa perannya dalam lingkungan sekolah, dalam Wiyata Mandala? Kepala sekolah, siapa beliau? Bapak Dwijo Lelono SPD MPD itu siapa? Beliau adalah leader, pemimpin. Beliau berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan pendidikan di sekolah. Kepala sekolah ya harus dihormati karena sebagai seorang leader, seorang pemimpin. Kepala sekolah berwibawa. Artinya, siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Ingat ya, nama Bapak Kepala SMK 10 adalah Bapak Dwijo Lelono SPD MMPD. Di bawah kepala sekolah ada para pembantunya, ada wakilnya. Saya kira di hari pertama dan hari kedua MPLS, Bapak Ibu wakil kepala sekolah sudah presentasi, saya kira. Masih ingat kan? Siapa wakil kepala bidang kurikulum, wakil kepala bidang kesiswaan, wakil kepala bidang humas, wakil kepala bidang sarana prasarana. Saya tidak mengulang, sudah diterangkan, sudah dipaparkan pada materi yang sebelumnya. Yang kedua, komponen. Komponennya adalah guru.
Siapa guru? Guru adalah yang mengajar dirimu, yang mengajar diri kalian. Sama, di sekolah manapun pasti ada guru. Namanya guru, fungsinya mendidik, memberikan ilmu. Menjunjung tinggi martabat dan citra guru dengan sikap dan tingkah laku. Menjadi teladan atau pamong di masyarakat. Guru mampu memimpin baik di lingkungan sekolah dan di luar lingkungan sekolah. Tuh. Jadi peranan guru ini sebagai penteladan, ya kan? Sebagai pamong. Beliau meneladani, memiliki hal-hal yang positif, ya kan? Yang harus kita junjung tinggi martabatnya. Ada kepala sekolah, ada guru. Apalagi yang ada karyawan. Siapa karyawan? Karyawan itu bisa tata usaha yang mengurusi keadministrasian, bisa satpam atau security, ada tukang kebun, atau mungkin tukang tiket, atau mungkin pegawai perpustakaan. Itu semua adalah karyawan. Mereka ada di lingkungan sekolah, ada di lingkungan SMK Negeri 10 Malang. Tugas-tugasnya pun sangat mendukung proses pembelajaran yang ada di sekolah. Bidang tata usaha. Mereka menyiapkan keadministrasian di sekolah. Hal-hal yang berhubungan dengan surat menyurat itu garapan atau wilayah dari tata usaha. Yang membuat daftar hadir, karyawan, mutasi, siapa? Tata usaha. Satpam, security. Tugasnya apa? Namanya satpam ya menjaga keamanan. Tapi ingat, keamanan, kenyamanan itu bukan hanya tugas dari satpam atau security, tetapi juga menjadi tugas kalian sebagai siswa. Tukang kebun. Kalau di SMK 10, ini tukang kebunnya dari luar. Ya kan? Tapi itu tetap menjadi bagian dari lingkungan sekolah. Walaupun ada tukang kebun, tetap kalian harus tetap menjaga kebersihan sekolah. Tidak mungkin kebersihan itu hanya dipikul oleh tukang bersih-bersih. Tidak mungkin. Itu adalah tugas atau kewajiban semua yang ada di lingkungan sekolah. Ini harus dilaksanakan. Ada bantuan dari karyawan, ada bantuan atau kerjasama dari siswa. Yang keempat, nah ini lingkupnya adalah kalian sebagai murid. Bagaimana murid itu seperti apa? Murid wajib menaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa terkecuali. Di awal sudah saya sebutkan,
tata tertib wajib dipatuhi tanpa terkecuali. Berangkat harus pagi karena pukul 6.45 sudah ditutup, sudah bel. Hormat dan sopan kepada guru, hormat dan sopan kepada tukang kebun, kepada satpam. Namanya hormat, kita tidak memandang siapa dan jabatannya apa, tapi siapa yang lebih tua, siapa yang lebih sepuh, itu yang harus kita hormati. Siswa, murid, peserta didik wajib menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Guru mengajar, memiliki tujuan ingin mencerdaskan anak bangsa, diberi PR, diberi tugas. Jadi murid jangan sambat, jangan mengeluh, Pak, Bu, tugasnya banyak, PR-nya banyak. Kalau mau jadi murid, ya harus melaksanakan itu. Tapi kalau tidak ingin PR, tidak ingin tugas, ya tidak usah jadi murid. Minta Bapak Ibu, Pak, belikan kerbau, belikan sabit, udah. Tugas hanya memberi makan sapi. Tapi kalau kamu sudah mendaftar di SMK Negeri 10 Malang, berarti kamu harus mentaati segala aturan yang ada di sekolah. Sebagai siswa, wajib menjaga nama baik sekolah dan keluarga dimanapun berada. Seperti tadi sudah saya katakan di awal, kita satu keluarga. Kita menjaga kerukunan, kita menjaga keharmonisan. Salah satunya nama baik. Satu orang mencemarkan nama baik, satu orang mencoret nama sekolah, berarti tidak hanya satu orang itu saja yang terkena imbas, tapi semua warga sekolah, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, karyawan, itu semua akan menjadi atau ikut menerima dampaknya. Ingat-ingat ya, murid-murid, ingat ya, kalian harus menjadi siswa-siswa yang baik. Kalian harus menjadi siswa-siswa yang unggul, siswa-siswa yang bisa menghormati dan menjalankan segala ketentuan yang ada di sekolah. Nah, yang terakhir untuk komponen Wiyata Mandala adalah masyarakat sekitar. Kita, lingkungan sekolah, tidak mungkin tutup mata, tidak mungkin tutup telinga, tidak mungkin tanpa dukungan masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar itu mendukung program kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan proses belajar dan mengajar. Masyarakat sekitar itu memberikan saran dalam proses belajar dan mengajar, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite. Kita tidak bisa anak-anak meninggalkan dan tutup mata terhadap masyarakat sekitar. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, 5 komponen tadi yang ada dalam komponen Wiyata Mandala memiliki peranan
peranan yang sangat vital. Kelimanya sama-sama memiliki fungsi untuk memajukan sekolah, sama-sama memiliki fungsi untuk menjadikan sekolah yang unggul, sekolah yang benar-benar sekolah idaman orang tua kalian, idaman kalian, idaman masyarakat sekitar. Anak-anak, tadi Pak Nanto sudah menjelaskan tentang 7K dalam wawasan Wiyata Mandala, kemudian 5 komponen yang ada di dalam Wiyata Mandala. Ada satu hal yang ini juga menjadi perhatian khususnya bagi guru kepada siswanya. Kalau kita lihat usia-usia kalian adalah usia-usia yang kata orang sedang mencari jati diri. Siapa sih saya ini nanti seperti apa? Kadang pencarian jati diri ini kalau tidak tepat, salah dalam pemaknaan, akan menjadi sesuatu yang membuat kita jauh dari kebaikan, jauh dari apa arti jati diri itu sendiri. Untuk itu, ada trik untuk mencari jati diri itu siapa. Kalian itu sebenarnya siapa dan mau kemana? Ayo anak-anak, kenali dirimu. Kamu datang ke SMK Negeri 10 Malang itu untuk apa? Niatmu adalah sekolah. Niatmu adalah mencari ilmu. Itu yang kamu harus tanamkan, harus kamu tancapkan dalam dirimu. Kalau niatmu sudah berbelok, yang awalnya adalah niat untuk belajar, kemudian berbelok entah karena apa, tidak lagi untuk belajar, tidak lagi ke SMK Negeri 10 Malang, maka kalian akan jauh dari rel yang seharusnya kalian inginkan sebelumnya. Ingat, ketika kamu mendaftar di SMK Negeri 10, bagaimana di situ banyak para pendaftar yang ditolak, dan alhamdulillah kamu bisa masuk di SMK Negeri 10 Malang. Ayo gunakan kesempatan ini untuk memacu prestasimu, untuk memacu apa yang ada dalam dirimu untuk menjadi berkembang dan lebih baik. Ketika kamu berada di SMK Negeri 10 Malang, kenali potensi dalam dirimu. Selain kompetensi keahlian yang dimiliki, maksudnya kompetensi keahlian yang selain yang ada di jurusanmu. Mungkin saat ini kamu sangat tertarik dan mungkin sudah sedikit tahu banyak tentang multimedia, tentang pengelasan, tentang fototronik, tentang mesin sepeda motor, mesin mobil. Coba cari selain itu. Mungkin juga apa potensi yang ada dalam dirimu
yang selama ini belum kamu keluarkan, itu sebenarnya nanti yang akan membuat kamu menjadi sukses. Lihat benar, kompetensi keahlian yang kamu pelajari saat ini adalah alatmu untuk menjadi sukses. Tapi ingat, selain yang kamu pelajari di sekolah, itu masih ada. Entah itu kecil, entah itu hanya sejumput. Tapi kalau itu bisa kamu kembangkan, bisa kamu kelola, bisa kamu manage dengan baik, kemungkinan besar potensi yang ada dalam dirimu itu nanti yang akan membuat kamu sukses, yang membuat kamu terkenal. Oh, dalam dirimu ada potensi bela diri, suka berkelahi. Itu kamu kembangkan. Masuklah ke tempat-tempat atau juga ekstrakurikuler yang ada hubungannya dengan bela diri. Oh, kamu suka menulis. Cari media yang bisa untuk mengembangkan potensimu dalam menulis. Oh, butuh di situ tentang jurnalistik. Oh, dalam dirimu ada umpama saja berorganisasi, suka berorganisasi. Masuklah ke organisasi, ada OSIS di sana. Kita nggak tahu, mungkin suatu saat kamu akan menjadi politikus di sana. Kamu akan menjadi pejabat di sana. Tidak kita pungkiri, orang-orang yang menjabat sekarang itu adalah orang-orang yang memang sebelumnya adalah orang-orang yang masuk dunia politik di sana. Dalam dunia politik, organisasi itu yang menjadi punya peranan. Siapkan mentalmu. Mental untuk apa? Untuk bersaing. Bersaing pada sesuatu yang baik. Bersaing untuk berprestasi. Bersaing untuk nomor satu dalam hal prestasi yang positif. Ayo, anak-anak, ayo mulai sekarang. Jangan ada mental yang lembek. Kalian bukan anak SMP. Wis gak ono maneh. Slow. Sekarang ayo semangat. Bersaing. Kalau temanmu bisa, kamu pun harus bisa. Kalau temanmu sanggup, kamu harus lebih sanggup dari temanmu. Mental yang lembek sangat khawatir, sangat dikhawatirkan dengan godaan. Ketika godaan itu lebih besar, maka yang terjadi adalah kamu akan runtuh mentalmu dan akan membuat kamu lebih jatuh. Jangan anak-anak, jangan. Ayo mulai sekarang mentalmu dipupuk, mentalmu harus membaca, mentalmu harus mental baca, mentalmu harus dibakar agar menjadi mental yang kuat. Jadikan belajar adalah sebuah kebutuhan, jangan kewajiban.
Kalau kamu sudah menganggap belajar adalah kebutuhan, maka belajar itu tanpa paksaan. Kalau kamu tidak belajar, maka ada sesuatu yang kurang. Itu kalau menjadi sebuah kebutuhan. Tapi kalau belajar merupakan sebuah kewajiban, maka yang terjadi adalah kamu merasa itu adalah beban. Jangan ada beban. Bagaimana caranya biar belajar tidak menjadi beban? Ayo mulai sekarang tanamkan dalam diri kita, belajar adalah kebutuhan. Belajar bukan kewajiban. Saya yakin kamu bisa mengenali dirimu, kamu bisa kenali potensi dalam dirimu. Sikap mentalmu adalah sikap mental yang baja. Belajar adalah sebuah kebutuhan. Saya akan jamin bahwa kamu akan menjadi orang-orang yang sukses. Pak Manto dan guru-guru yang lain akan selalu berdoa agar kamu menjadi orang-orang yang sukses. Terima kasih anak-anak, dari saya itu saja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ayo kita sama-sama sharing, kita sama-sama berdiskusi. Kita jadikan momen kegiatan MPLS ini adalah momen kita mempersiapkan diri kalian untuk menuju masa depan yang lebih sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.